Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 11 yang akan membawakan materi tentang merencanakan laporan proposal yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Desi Lake, Maria Suryani Nahak, Wilhelmina Muirui. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, membuat laporan dan proposal yang efektif. Yang kedua, menerapkan 3 langkah proses menulis untuk laporan dan proposal. Yang ketiga, merencanakan laporan informasi. Yang keempat, merencanakan laporan analitis. Dan yang kelima, merencanakan proposal. Yang pertama, membuat laporan dan proposal yang efektif. Laporan merupakan catatan faktual yang secara objektif menyampaikan informasi tentang beberapa aspek bisnis, sedangkan proposal merupakan kategori khusus laporan yang menggabungkan pemberian informasi dan komunikasi yang persuasif. Yang berikut 3 kategori dasar laporan. Yang pertama, laporan informasional, itu menawarkan data, fakta, umpan balik, dan jenis informasional lain tanpa analisis atau rekomendasi. Yang kedua, laporan analitis, itu menawarkan informasi maupun analisis dan juga dapat mencakup rekomendasi. Yang ketiga, proposal, itu menawarkan persuasi, terstruktur untuk penerima internal atau eksternal. Yang berikut menerapkan 3 langkah proses menulis untuk laporan dan proposal. Yang pertama, merencanakan. Dalam merencanakan ada 3 hal. Yang pertama, menganalisis situasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengatur informasi. Yang kedua, menulis. Dalam menulis terdapat 2 hal. Yang pertama, beradaptasi pada penerima. Yang ketiga, menyusun pesan. Yang ketiga, menyelesaikan. Dalam menyelesaikan terdapat 4 hal. Yang pertama, merevisi pesan. Yang kedua, memproduksi pesan. Yang ketiga, mengoreksi pesan. Dan yang keempat, mendistribusikan pesan. Baik, yang berikutnya, merencanakan laporan informasi. Laporan informasi memberikan informasi yang dibutuhkan karyawan, manajer, dan lain-lain untuk mengambil keputusan, bertindak, dan merespon kondisi dinamis di dalam maupun di luar organisasi. Meskipun ada lusinan format untuk laporan informasional, semua itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori umum, yaitu yang pertama, laporan untuk memonitor dan mengontrol operasional. Yang kedua, laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, laporan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban. Yang keempat, laporan kemajuan dokumen. Laporan informasional menggunakan organisasi topikal yang mengatur materi menurut salah satu topik berikut ini. Yang pertama, perbandingan perlu memperlihatkan persamaan dan perbedaan atau kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, kepentingan untuk meninjau kembali. Yang ketiga, bagian dapat diikuti dengan proses atau tahapan. Yang keempat, kronologi untuk menyelidiki suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang kelima, orientasi terpisah, objek fisik dan harus konsisten. Yang keenam, geografi, lokasi penting. Yang ketujuh, kategori jika ditinjau dari aspek nyata, perhatikan setiap satu waktu. Yang berikutnya, merencanakan laporan analitis. Tujuan laporan analitis ini adalah menganalisis, memahami, menjelaskan, memikirkan keseluruhan masalah atau peluang dan mencari tahu bagaimana dampaknya terhadap perusahaan dan bagaimana perusahaan harus merespon. Dalam beberapa kasus, Anda diharapkan untuk membuat rekomendasi berdasarkan analisis. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Ani. Materi yang berikut 3 kategori laporan analisis. Yang pertama, laporan untuk mempelajari peluang. Peluang bisnis mengandung beberapa derajat risiko dan juga menuntut berbagai keputusan dan tindakan untuk berperan besar pada peluang tersebut. Yang kedua, laporan untuk menyelesaikan masalah. Perlu memahami mengapa suatu tidak berjalan dengan semestinya, mempelajari peristiwa terjadi pada masa lalu, dengan harapan dapat mempelajari cara menghindari kegagalan yang sama pada masa mendatang. Yang ketiga, laporan untuk mendukung keputusan. Laporan kemungkinan diperlukan ketika para manajer perlu mendalami percabangan keputusan yang akan mereka buat, dan laporan penilaian menilai keputusan yang telah diambil. Yang berikut merencanakan proposal.
Dua kategori umum dalam merencanakan proposal. Yang pertama, proposal internal digunakan untuk meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal internal terdiri dari proposal pendanaan yang meminta dana dan dukungan manajemen terhadap proyek baru, dan proposal umum yang meminta izin untuk mengambil tindakan atau atas proyek khusus. Yang berikut proposal eksternal digunakan untuk meminta dari pihak di luar organisasi. Proposal eksternal mencakup proposal investasi yang meminta pendanaan dari investor eksternal seperti para kapitalis ventura, proposal dana bantuan yang meminta dana dari badan pemerintahan dan organisasi pemberi sponsor lainnya, dan proposal penjualan yang menganjurkan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembelian. Kesimpulannya, dalam merencanakan sebuah laporan dan proposal, haruslah memahami mengenai apa masalah dan peluang yang ada. Kemudian memahami apa tujuan dan isi dari laporan atau proposal tersebut. Ketika sudah mengetahui dengan baik, pertimbangkan keputusan yang akan diambil dan dikembangkan melalui prosedur rencana kerja. Dalam hal merencanakan laporan dan proposal ini, kita juga harus pandai mengumpulkan informasi yang banyak dari mana saja guna untuk memenuhi kebutuhan dalam laporan ataupun proposal. Dan kemudian dapat bisa mengorganisasikan setiap informasi yang kita dapatkan. Pada intinya, jika ingin merencanakan laporan ataupun proposal, hal yang paling utama adalah kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain atau dengan pihak yang ditunjukkan. Sekian dan terima kasih.